Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Nur Islami dari D4 Kebidanan tingkat 3. Di sini saya akan membuat video mengenai asuhan pada ibu hamil selama pandemi COVID-19 untuk melengkapi tugas dari dosen. Oke, langsung saja. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kemudian Indonesia juga menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 11 Maret 2020. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga memerlukan upaya yang komprehensif dalam penata laksanaan kasus dan upaya pemutusan rantai penularan dari COVID-19 ini. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ibu-ibu yang sedang hamil diharapkan untuk menunda konsultasi dan pemeriksaan kehamilan, sehingga hal tersebut mendatangkan kecemasan kepada ibu-ibu yang sedang dalam masa kehamilan. Namun, ibu-ibu jangan cemas ataupun stres ya, karena selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, memang benar ibu hamil disarankan untuk tidak melakukan pemeriksaan kehamilan seperti biasanya. Namun sebenarnya ibu-ibu masih bisa memeriksakan kehamilannya secara langsung dengan membuat janji terlebih dahulu pada bidan atau dokter atau ibu-ibu juga bisa melakukan konsultasi dengan memanfaatkan media komunikasi via telepon ataupun internet pada saat akan melakukan konsultasi dengan bidan ataupun dokter. Berikut ini pedoman bagi ibu hamil selama pandemi COVID-19. Yang pertama, untuk pemeriksaan kehamilan pertama kali, buat janji dengan dokter agar tidak menunggu lama. Selama perjalanan ke fasilitas kesehatan, tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19 secara umum. Yang kedua, pengisian stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dipandu bidan atau perawat ataupun dokter melalui media komunikasi. Yang ketiga, pelajari buku KIA dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ibu hamil harus memeriksakan kondisi dirinya sendiri dan gerakan janinnya. Jika terdapat resiko atau tanda bahaya seperti yang tercantum dalam buku KIA, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Namun, jika tidak terdapat tanda-tanda bahaya pada pemeriksaan kehamilan, maka pemeriksaan kehamilannya dapat ditunda dulu. Yang kelima, pastikan gerakan janin di awal usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia 28 minggu. Hitung gerakan janinnya minimal 10 gerakan per 2 jam. Yang keenam, ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, dan tetap mempraktekkan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil atau yoga, atau pilates, atau aerobik, atau peregangan secara mandiri di rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. Yang ketujuh, ibu hamil tetap minum tablet tanpa darah sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Yang kedelapan, kelas ibu hamil ditunda pelaksanaannya hingga kondisi bebas dari pandemi COVID-19. Kemudian, cara agar ibu hamil tidak cemas ketika tidak melakukan pemeriksaan kehamilan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, ibu disarankan untuk banyak mempelajari buku KIA. Yang kedua, menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, belajar memeriksakan diri sendiri dengan berpatokan pada buku KIA. Yang keempat, banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang agar kondisi ibu dan janin tetap sehat. Yang kelima, selalu rajin mengkonsumsi tablet tanpa darah sesuai dosis yang diberikan. Yang keenam, menjaga kesehatan fisik. Yang ketujuh, membuat janji sebelum melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, cara cek kesehatan ibu hamil di rumah secara mandiri. Yang pertama, ibu dapat memastikan selama 2 minggu berat badan ibu terus bertambah minimal 1 kg. Yang kedua, dapat merasakan gerakan bayi selama 12 jam dari pagi hingga sore. Jika aktif, itu berarti normal. Yang ketiga, ibu memastikan tidak ada tanda-tanda bahaya kehamilan pada dirinya seperti sakit kepala hebat, tekanan darah tinggi ataupun rendah, mual ataupun muntah, kontraksi hebat,
gerakan bayi berkurang pada trimester kedua dan ketiga, keluar cairan atau pecah ketuban. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Demikian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tahan diri dulu untuk tidak memeriksakan kandungan kecuali terdesak sekali selama COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, 2020 WHO telah menetapkan namun sebenarnya ibu masih dapat melakukan